Assalamualaikum. Halo anak-anakku kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil percobaan. Materi yang akan kita bahas diantaranya pengertian, ciri-ciri, fungsi, struktur teks beserta contohnya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Apa yang kalian lihat tadi adalah contoh percobaan. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian dari teks laporan hasil percobaan. Teks adalah tulisan. Laporan merupakan segala sesuatu yang disampaikan. Sedangkan nama lain dari percobaan adalah eksperimen. Percobaan atau eksperimen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, teks laporan hasil percobaan adalah tulisan yang menjelaskan hasil dari percobaan atau eksperimen secara ilmiah untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Berikutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Ada 3. Yang pertama, berupa fakta. Fakta artinya dapat dibuktikan
dan sesuatu yang pasti. Contohnya, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Kalimat tersebut menggunakan ukuran angka yang pasti, maka termasuk dalam kalimat fakta. Coba kita bandingkan dengan kalimat berikut. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis sekitar 27 mg. Apakah kalimat itu termasuk fakta? Jawabannya bukan fakta, melainkan opini. Karena ada kata sekitar 27 mg. Kata sekitar menunjukkan hal yang belum pasti. Ciri yang kedua, teks laporan hasil percobaan bersifat objektif. Artinya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh, ketika kalian memiliki dugaan awal atau hipotesis bahwa saus pada makanan mengandung zat berbahaya, kemudian kalian melakukan percobaan untuk membuktikan dan ternyata hasilnya tidak semua saus pada makanan itu mengandung zat berbahaya, maka sampaikan hasil percobaan itu dengan sebenar-benarnya. Ciri yang ketiga yaitu lengkap. Maksudnya adalah menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap agar dapat dipahami. Selanjutnya, fungsi dari teks laporan hasil percobaan, yaitu yang pertama sebagai sumber informasi, yang kedua sebagai bukti untuk menguji atau membuktikan suatu teori, yang ketiga untuk dokumentasi, yang keempat untuk pemecahan masalah, dan yang kelima laporan hasil percobaan disusun sebagai pertanggungjawaban. Materi yang terakhir yaitu struktur teks laporan hasil percobaan. Struktur adalah susunan atau urutan penulisan teks. Langsung saja kita simak baik-baik contoh teks laporan hasil percobaan berikut. Bagian atas adalah judul, kemudian bagian berikutnya adalah tujuan. Tujuan berisi latar belakang atau alasan diadakan percobaan itu. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan. Struktur yang ketiga yaitu prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Biasanya ditandai dengan urutan cara. Struktur yang keempat adalah hasil yang didapat dari percobaan tersebut. Hasil ditulis secara objektif. Dan struktur yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan berisi pendapat akhir dari percobaan tersebut. Demikianlah tadi pembahasan tentang teks laporan hasil percobaan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sekian dulu, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.